Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Skala Waktu. Pada kesempatan kali ini, Skala Waktu akan membahas beberapa hewan darat yang berasal dari zaman Permian. Seperti yang kita ketahui, zaman Permian adalah periode terakhir dalam era Paleozoikum yang berlangsung sekitar 298 hingga 252 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting dalam sejarah bumi karena menandai masa transisi besar dalam kehidupan, geologi, dan iklim, serta diakhiri dengan kepunahan massal terbesar sepanjang sejarah planet ini. Pada zaman ini, di darat reptil mulai mendominasi, termasuk Therapsida, nenek moyang mamalia, dan Sauropsida, nenek moyang reptil dan burung. Amfibi juga masih ada, walaupun kalah bersaing dengan reptil. Mari kita bahas bersama hewan-hewan darat apa saja yang muncul pada zaman Permian. Yang pertama, Dimetrodon. Dimetrodon adalah reptil mirip kadal besar yang hidup sekitar 295 hingga 272 juta tahun lalu, pada awal hingga pertengahan zaman Permian. Meski sering dianggap dinosaurus, Dimetrodon bukanlah dinosaurus dan bahkan muncul sekitar 40 juta tahun sebelum dinosaurus pertama muncul. Nama Dimetrodon berarti dua ukuran gigi. Ini karena Dimetrodon memiliki gigi berukuran berbeda, yaitu gigi depan besar sedangkan gigi belakang kecil. Dimetrodon merupakan kelompok Synapsida, bukan reptil sejati, tapi lebih dekat ke mamalia. Ciri unik Dimetrodon adalah memiliki layar di punggung, yang terbentuk dari tulang belakang panjang dan kulit. Fungsinya diperkirakan untuk mengatur suhu tubuh seperti menyerap atau melepas panas, menarik pasangan seperti display seksual, dan mengintimidasi lawan. Dimetrodon dapat tumbuh dengan panjang tubuh 2 hingga 4 meter lebih, dengan berat sekitar 250 hingga 500 kg. Habitat hidup Dimetrodon adalah daerah daratan gersang Pangaya, yang sekarang Amerika Utara dan Eropa. Dimetrodon merupakan predator karnivora yang memakan ikan, amfibi, dan hewan kecil lainnya. Dimetrodon punah sebelum akhir Permian, sekitar 272 juta tahun lalu. Kemungkinan karena persaingan dengan predator lain dan perubahan iklim dan lingkungan. Yang kedua, Inostrancevia. Inostrancevia adalah salah satu Gorgonopsia dari kelompok Therapsida carnivora, yaitu reptil mirip mamalia, yang hidup pada zaman Permian akhir sekitar 260 hingga 252 juta tahun lalu. Inostrancevia merupakan predator puncak di zamannya, dan termasuk bagian penting dari jalur evolusi menuju mamalia. Inostrancevia memiliki kepala besar dan rahang kuat. Rahangnya bisa membuka sangat lebar, hingga hampir 90 derajat, dan dipersenjatai dengan 2 taring besar di rahang atas, mirip harimau bertaring pedang, saber-tooth. Inostrancevia memiliki tubuh panjang dan ramping berotot, didesain untuk kecepatan dan kekuatan. Inostrancevia kemungkinan pelari cepat yang mengejar mangsanya. Inostrancevia memiliki kaki semi tegak, yaitu tidak menyamping seperti kadal, tapi juga belum sepenuhnya tegak seperti mamalia modern. Postur ini menunjukkan kemajuan menuju gaya berjalan mamalia. Inostrancevia memiliki ukuran tubuh sekitar panjang 1 hingga 4 meter. Inostrancevia hidup di habitat daratan kering Pangaya, terutama di wilayah Afrika Selatan dan Rusia. Inostrancevia merupakan salah satu predator paling mematikan pada zaman Permian. Inostrancevia menjadi karnivora yang memangsa reptil, amfibi, dan Therapsida lainnya. Inostrancevia punah pada akhir zaman Permian, sekitar 250 juta tahun lalu, saat terjadi kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi, yang dihubungkan dengan letusan besar Siberian Traps serta iklim ekstrim, hipoksia laut, dan perubahan besar di ekosistem yang membuat hewan ini tidak mampu beradaptasi dan punah. Yang ketiga, Dicynodont. Dicynodont adalah kelompok Therapsida herbivora yang merupakan reptil mirip mamalia yang hidup dari akhir zaman Permian hingga awal zaman Jurassik, sekitar 270 hingga 201 juta tahun lalu. Mereka termasuk dalam kelompok besar bernama Synapsida, nenek moyang dari mamalia modern. Nama Dicynodont berarti 2 gigi anjing, mengacu pada 2 taring besar di rahang atas yang khas pada sebagian besar anggotanya. Gigi Dicynodont
Hanya terdiri dari 2 taring di rahang atas dan tidak punya gigi pengunyah lain di belakang. Disinodont memiliki tubuh yang umumnya gemuk, berleher pendek, mirip babi atau badak kecil. Disinodont memiliki paruh keras, mirip kura-kura untuk menggigit tumbuhan. Memiliki kaki kuat dan pendek, diletakkan di bawah tubuh seperti mamalia. Disinodont memiliki ukuran bervariasi dari sebesar kucing hingga seukuran badak beberapa lebih besar, yang berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Disinodont adalah herbivora sejati yang makan tanaman rendah seperti pakis, horsetail, dan benih tumbuhan awal. Struktur rahang dan paruhnya cocok untuk menggigit dan mencabik tumbuhan. Gigi taring kemungkinan untuk bertarung antar sesama atau pameran seksual, bukan untuk menyerang. Disinodont hidup di berbagai lingkungan, seperti hutan, padang rumput, dan gurun semi kering di Pangaea. Fosilnya ditemukan di hampir seluruh dunia, yaitu Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara dan Selatan, hingga Antarktika. Sebagian besar Disinodont punah pada akhir zaman Trias, bersamaan dengan munculnya dinosaurus sebagai penguasa darat. Kemungkinan disebabkan oleh perubahan iklim dan persaingan dengan hewan baru, seperti reptil Archosaurus. Yang keempat, Pareasaurus. Pareasaurus merupakan salah satu hewan darat purba paling unik dari zaman Permian. Pareasaurus adalah reptil besar bertubuh berat dari zaman Permian akhir sekitar 260 hingga 252 juta tahun lalu, termasuk dalam kelompok Pareasauria, sejenis reptil aneh yang tergolong dalam Anapsida, yaitu kelompok yang juga meliputi nenek moyang kura-kura. Pareasaurus memiliki tubuh gemuk, kekar, dan berat seperti perpaduan antara badak dan kadal. Memiliki gigi berbentuk daun, cocok untuk mengunyah tumbuhan keras. Tengkoraknya berlubang dan dihiasi tonjolan atau tanduk kecil di kepala. Pareasaurus berkaki pendek dan kekar, yang menopang tubuh dari bawah, sehingga kelihatan lebih mirip mamalia daripada reptil. Kulit Pareasaurus diduga memiliki perisai atau sisik keras sebagai perlindungan. Pareasaurus bergerak lamban dan kemungkinan tidak lincah, tetapi sangat kuat dan tahan banting. Pareasaurus memiliki ukuran panjang sekitar 2 hingga 3 meter dan berat sekitar 500 hingga 1000 kilogram. Pareasaurus adalah herbivora sejati yang makan tumbuhan keras seperti pakis, semak purba, dan tumbuhan biji awal. Giginya yang berbentuk daun pipih dengan tepi bergerigi, efisien untuk mengunyah dan menggiling daun. Paruh kecil di bagian depan, mulut membantunya merobek tanaman. Pareasaurus hidup di daratan benua Super Pangaea, terutama di wilayah yang kini dikenal sebagai Afrika Selatan, Rusia, dan Eropa Timur. Lingkungan saat itu kering, panas, dan memiliki musim ekstrem. Diduga hidup di padang gersang, hutan terbuka, atau dekat sumber air. Pareasaurus punah pada akhir zaman, Permian 252 juta tahun lalu, dalam kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi yang diakibatkan oleh perubahan iklim ekstrim dan aktivitas vulkanik besar-besaran yang menyebabkan habitatnya hilang dan tumbuhan yang menjadi makanan utamanya berkurang drastis. Yang kelima, Scutosaurus. Scutosaurus adalah reptil besar bertubuh berat, termasuk dalam kelompok Pareasauria, yang hidup pada akhir zaman Permian, sekitar 260 hingga 252 juta tahun lalu. Nama Scutosaurus berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti kadal berperisai ini, mengacu pada kulitnya yang dilapisi pelat tulang pelindung, osteoderm. Meski tampak seperti dinosaurus atau kadal raksasa, Scutosaurus bukan dinosaurus, namun lebih dekat ke kura-kura dalam garis evolusi. Scutosaurus memiliki tubuh pendek, lebar, dan berat, rupanya sangat kekar seperti badak atau kura-kura darat besar. Scutosaurus memiliki tulang punggung kuat untuk menopang tubuh besarnya. Kulitnya berperisai, yaitu dilapisi osteoderm, yang adalah lempeng tulang kecil di bawah kulit yang memberi perlindungan ekstra dari predator pada zaman itu, seperti Gorgonopsia. Scutosaurus memiliki panjang tubuh, sekitar 2,5 hingga 3 meter dengan berat, sekitar 300 hingga 500 kilogram. Scutosaurus memiliki kepala lebar dan datar dengan rahang kuat. Giginya kecil berbentuk daun yang cocok untuk memotong dan menggiling tanaman keras.
lubang hidung besar, dan mata relatif kecil. Scutosaurus mempunyai kaki pendek dan kokoh. Kakinya tidak menyamping seperti kadal modern, tapi belum tegak seperti mamalia, namun masih berada di posisi semi tegak. Scutosaurus adalah herbivora darat yang makan tumbuhan seperti pakis, semak, dan vegetasi rendah lainnya. Rahangnya yang kuat dan gigi pipih cocok untuk menggigit dan mengunyah tanaman keras. Scutosaurus kemungkinan memiliki sistem pencernaan lambat dan besar, seperti hewan herbivora besar zaman modern, misalnya sapi atau gajah, untuk mencerna selulosa. Scutosaurus hidup di daratan kering dan padang luas di wilayah Rusia modern, bagian dari benua Super Pangea. Scutosaurus punah sekitar 252 juta tahun lalu dalam peristiwa kepunahan massal Permian Trias, yang adalah kepunahan terbesar dalam sejarah bumi, yang memusnahkan lebih dari 90% spesies laut dan 70% spesies darat. Iklim yang ekstrim yang disebabkan oleh letusan gunung berapi besar, Siberian Traps, dan pemanasan global ekstrim dan hilangnya oksigen. Kekeringan, perubahan tumbuhan, dan kerusakan habitat. Yang keenam, Archosaurus rossicus. Archosaurus rossicus adalah salah satu reptil awal dari akhir zaman Permian dan merupakan kerabat purba dari kelompok Archosauria, yang adalah kelompok besar yang kelak mencakup dinosaurus, Pterosaurus, buaya modern, dan burung. Nama Archosaurus berarti kadal penguasa. Archosaurus hidup pada periode Permian akhir sekitar 255 hingga 252 juta tahun lalu. Archosaurus memiliki tubuh ramping dengan tengkorak yang memanjang dengan gigi tajam, berdiri dengan 4 kaki yang kemungkinan semi tegak atau mendekati posisi kaki buaya modern. Archosaurus dapat tumbuh hingga 2 meter. Archosaurus merupakan karnivora yang kemungkinan memangsa reptil kecil, amfibi, dan serangga besar. Ia merupakan bagian dari predator menengah di ekosistem akhir Permian. Archosaurus rossicus adalah salah satu archosauriform tertua yang diketahui. Ia menunjukkan bagaimana struktur tubuh predator berevolusi menuju bentuk buaya dan dinosaurus, seperti gigi tajam dan rahang panjang, postur kaki semi tegak, tengkorak panjang dan sempit. Archosaurus rossicus punah saat peristiwa kepunahan massal Permian Trias. Yang ketujuh, Coelurosaurus. Coelurosaurus adalah reptil terbang purba dari akhir zaman Permian yang dikenal sebagai hewan pertama yang diketahui mampu melakukan luncuran udara menggunakan struktur seperti sayap, jauh sebelum munculnya Pterosaurus atau burung, dengan nama ilmiah Coelurosaurus elevensis, yang berarti kadal-kadal ringan kadal. Coelurosaurus hidup di zaman Permian akhir, sekitar 260 hingga 252 juta tahun lalu, di wilayah Madagaskar dan Eropa, tepatnya di Jerman dan Prancis. Coelurosaurus memiliki struktur seperti sayap membran di sisi tubuhnya. Struktur ini disangga oleh tulang panjang dan tipis yang tumbuh dari tulang rusuk, bukan dari jari seperti pada Pterosaurus atau burung. Fungsi sayapnya adalah meluncur dari pohon ke pohon, mirip dengan kadal terbang Draco di zaman modern. Memiliki tubuh ramping, ringan, kepala kecil dengan moncong runcing, dan dipersenjatai dengan gigi kecil dan tajam, cocok untuk memangsa serangga. Ekornya yang panjang dan lentur membantu menjaga keseimbangan saat meluncur. Hidup di hutan tropis Permian yang lebat dan hangat. Coelurosaurus kemungkinan aktif di siang hari dengan aktivitas melompat dan meluncur antar pohon untuk mencari serangga kecil. Kemampuan meluncur membantunya melarikan diri dari predator, mencari makanan di tempat baru, serta menjelajahi area luas tanpa harus turun ke tanah. Coelurosaurus punah sekitar 252 juta tahun lalu saat kepunahan massal Permian Trias. Banyak spesies hutan tropis lenyap saat itu karena perubahan iklim ekstrem dan vulkanisme masif. Yang kedelapan, Edaphosaurus. Edaphosaurus adalah salah satu reptil sinapsida purba dari zaman Permian awal, terkenal karena memiliki layar atau sail besar di punggungnya. Meskipun bentuknya mirip dengan Dimetrodon, Edaphosaurus bukan predator, melainkan herbivora, pemakan tumbuhan, dan termasuk salah satu vertebrata darat pertama yang mengembangkan gaya hidup sepenuhnya herbivora.
Edaphosaurus berarti kadal trotoar atau reptil dasar. Edaphosaurus hidup pada periode Permian awal, sekitar 303 hingga 275 juta tahun lalu, di wilayah Amerika Utara dan Eropa. Edaphosaurus memiliki panjang tubuh bervariasi dari 2 meter untuk spesies kecil, hingga lebih dari 3,5 meter. Untuk spesies besarnya dengan berat tubuh bisa mencapai 200 hingga 300 kg. Edaphosaurus memiliki tengkorak relatif kecil dan sempit. Giginya kecil, berbentuk pasak di rahang belakang, cocok untuk mengunyah tanaman keras. Beberapa spesies memiliki struktur tulang kecil, seperti gerigi di langit-langit mulut. Ciri paling mencolok dari Edaphosaurus adalah layar besar di punggungnya, yang terbentuk dari tulang punggung, neural spine, yang sangat panjang. Tulang-tulang ini tersambung dengan kulit, yang kemungkinan besar dilapisi oleh pembuluh darah. Fungsi layar Edaphosaurus antara lain sebagai termoregulasi, di mana layar membantu menyerap atau melepas panas, mempercepat pemanasan tubuh saat pagi hari. Penting untuk hewan berdarah dingin. Ektotermik. Sebagai display visual. Untuk menarik pasangan atau menakuti musuh, seperti jambul pada burung atau tanduk pada rusa. Sebagai identifikasi spesies, ini memungkinkan Edaphosaurus untuk mengenali sesama jenisnya. Edaphosaurus adalah herbivora sepenuhnya, makan tumbuhan rendah seperti pakis dan ekor kuda. Habitat hidupnya di lingkungan rawa-rawa, dataran banjir, atau hutan terbuka pada masa Permian awal. Gigi dan rahangnya tidak hanya untuk menggigit, tapi juga mengunyah, dan Edaphosaurus adalah salah satu herbivora darat pertama dengan kemampuan itu. Edaphosaurus menunjukkan langkah awal menuju herbivorisme kompleks di darat, sebelum munculnya dinosaurus pemakan tumbuhan. Edaphosaurus punah sebelum akhir Permian, diperkirakan karena perubahan iklim atau kompetisi ekologis dan kalah dalam persaingan, sehingga digantikan oleh kelompok sinapsida lain yang lebih efisien atau spesialis. Yang kesembilan, Estemenosuchus. Estemenosuchus adalah sejenis terapsida besar, kerabat awal mamalia, yang hidup pada zaman Permian Tengah, sekitar 267 juta tahun lalu. Ia adalah salah satu sinapsida terbesar pada masanya, dan dikenal karena tanduk-tanduk aneh di kepalanya yang menyerupai mahkota atau cabang rusa. Namanya berarti buaya bertanduk, dari bahasa Yunani, yaitu estemno, yang berarti mahkota atau tanduk, dan kata suchus yang berarti buaya. Walaupun sebenarnya ia bukan buaya sejati. Estemenosuchus memiliki panjang tubuh sekitar 3 hingga 5 meter, dengan berat tubuh sekitar 500 hingga 800 kg. Estemenosuchus memiliki tanduk dan tonjolan aneh di kepala, kemungkinan digunakan untuk pertarungan antar jantan atau display visual seperti rusa modern. Kepalanya besar dan lebar, dengan gigi depan seperti taring dan gigi belakang datar, cocok untuk mengunyah tumbuhan. Tubuhnya kekar, dengan kaki agak terentang ke samping, khas makhluk peralihan antara reptil dan mamalia, dan kulitnya kemungkinan kasar atau bersisik. Estemenosuchus adalah herbivora utama di lingkungannya, meskipun sebagian peneliti menganggap ia mungkin omnivora karena memiliki taring. Hidup di lingkungan yang lembab, rawa, atau daerah hutan purba di wilayah Bashinovka dan Ural yaitu Rusia. Estemenosuchus punah sekitar 260 juta tahun lalu pada periode geologi Permian, kala Guadalupian. Penyebab kepunahan kemungkinan besar terkait dengan perubahan iklim global, penurunan keanekaragaman, dan kompetisi antar spesies. Yang ke-10, Anteosaurus. Anteosaurus adalah salah satu predator terbesar dan paling menakutkan dari zaman Permian Tengah. Ia bukan dinosaurus, melainkan terapsida karnivora dari kelompok Dinocephalia, yang merupakan kerabat awal nenek moyang mamalia. Anteosaurus hidup sekitar 265 juta tahun yang lalu, pada periode hidup Permian Tengah, jauh sebelum dinosaurus muncul di wilayah Afrika Selatan. Nama Anteosaurus dari bahasa Yunani yang berarti kadal depan. Anteosaurus merupakan karnivora, pemakan daging yang memiliki panjang tubuh sekitar 5 hingga 6 meter, dan berat tubuh sekitar 500 hingga 700 kg. Anteosaurus memiliki tengkorak besar dan kokoh. Tengkoraknya bisa mencapai panjang 80 cm, dilengkapi gigi-gigi besar dan tajam,
cocok untuk mencabik daging. Terdapat penebalan tulang di atas moncong dan tengkorak belakang. Mungkin digunakan untuk adu kepala atau pertarungan antar sesama jantan. Tubuhnya panjang, kuat, dan agak rendah seperti kadal raksasa. Kaki-kakinya besar dan kuat, tetapi kemungkinan bergerak agak lambat. Ankylosaurus memiliki ekor besar untuk keseimbangan, mirip seperti buaya. Walau tidak berevolusi langsung menjadi mamalia, mereka adalah bagian penting dari evolusi awal menuju mamalia. Ankylosaurus punah menjelang akhir Permian Tengah, sekitar 260 juta tahun lalu. Kemungkinan besar akibat perubahan iklim global, persaingan dengan predator lain, dan kerusakan ekosistem sebelum kepunahan massal Permian Trias. Demikianlah pembahasan kita tentang beberapa hewan darat yang pernah hidup pada zaman Paleozoikum periode Permian. Masih banyak lagi hewan yang muncul di zaman ini yang belum terbahas dan mungkin akan dibahas oleh skala waktu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Dukung terus skala waktu dengan share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.